A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Fatih Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah taufik dalam ulumul hadis, yakni takhrijul hadis. Dalam video kali ini kita akan membahas apa definisi dari takhrijul hadis, baik nanti secara etimologi maupun terminologi. Selanjutnya sejarah munculnya takhrijul hadis dan mengenal beberapa kitab yang digunakan dalam proses takhrijul hadis. Kemudian nanti pada pembahasan ketiga kita akan membahas metode takhrijul hadis, dan yang terakhir yang keempat kita akan membahas tujuan dan manfaat dari takhrijul hadis. Kita masuk kepada subtopik yang pertama, apa yang dimaksud dengan takhrijul hadis. Yang dimaksud dengan takhrijul hadis, pertama kita lihat dari tinjauan bahasa atau secara etimologi. Kata takhrijul hadis berasal dari dua kata, yang pertama takhrij, yang kedua hadis. Kemudian dua kata ini digabungkan menjadi satu makna. Kalau apa itu makna hadis barangkali tidak perlu lagi kita ulang pada kesempatan kali ini. Kita akan fokus kepada takhrijnya. Kata takhrij berasal dari kata khorja atau al-ikhraj, yang maknanya bisa keluar, bisa nampak, bisa kelihatan. Maksud dari keluar, nampak atau kelihatan ini dalam kaitannya dengan takhrijul hadis adalah mengeluarkan sesuatu dari sesuatu tempat. Artinya hadis ini tersimpan atau terdokumentasikan di dalam suatu tempat atau mungkin satu buku, maka usaha mengeluarkan atau menampakkan suatu hadis pada sumber tersebut disebut dengan takhrij. Inilah yang dimaksud dengan takhrijul hadis secara etimologi. Selanjutnya kita lihat definisi dari takhrijul hadis secara terminologi atau secara istilah. Bila kita mengkaji literasi tentang makna atau definisi dari takhrijul hadis, akan sangat banyak sekali kita temukan dalam kajian atau dalam buku-buku ilmu hadis. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba mengambil satu saja, yakni menurut Mahmud Al-Tanha. Dia memberikan sebuah definisi tentang takhrijul hadis. Takhrijul hadis huwa ad-dilalatu ala mawdi'il hadis fi masadirihal asliyah allati akhrajathu bisanadihi thumma bayani martabatihi indal hajah. Menurut Mahmud Al-Tanha, yang dimaksud dengan takhrijul hadis adalah usaha untuk menunjukkan posisi pengambilan hadis di sumber aslinya beserta sanad-sanadnya, serta menjelaskan kualitas hadis tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang dimaksud dengan takhrijul hadis adalah menunjukkan posisi suatu hadis beserta sanad-sanadnya di sumber aslinya. Kita tidak mungkin lagi merujuk kepada Rasulullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya suatu hadis itu bersumber dari Rasulullah. Berhubung Rasulullah telah wafat, maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah merujuk atau melihat langsung kepada buku-buku atau kitab-kitab hadis itu sendiri. Nah, usaha untuk meneliti suatu hadis yang pernah kita dengar, kita baca atau kita mungkin pelajari, apakah benar suatu kalimat tersebut hadis atau tidak. Nah, usaha untuk melihat posisinya di buku apa, sanad-sanadnya siapa saja, dan apa kualitas dari hadis tersebut, itu disebut dengan takhrijul hadis.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, pembahasan kedua, yakni sejarah dan kitab-kitab yang berhubungan dengan takhrijul hadis. Yang pertama kita lihat sejarah munculnya takhrijul hadis. Di masa Rasulullah masih hidup sampai di masa sahabat dan sampai abad pertengahan ke-5 Hijriah, proses penjagaan hadis atau periwayatan hadis tersebut itu masih bersifat lisan. Ketika seorang sahabat mendengar suatu hadis, dia hafal, kemudian diamalkan dan diajarkan pula secara lisan kepada murid-muridnya. Begitulah terus menerus berkesinambungan sampai ke abad 5 Hijriah, abad pertengahan ke-5 Hijriah. Nah, hal ini dikarenakan besarnya cinta atau kepedulian para sahabat terhadap hadis-hadis tersebut. Seiring waktu, perhatian para tabi'in atau tabi'in atau kaum muslimin mulai berkurang, sehingga para peneliti atau para ilmuwan muslim kesulitan untuk menemukan perawi hadis atau muhaddisin yang bisa dirujuk semua hadis-hadis yang dibutuhkan atau yang hendak dikaji. Simpelnya mereka tidak mempunyai referensi mana yang bisa dijadikan sumber untuk mengkaji sebuah hadis. Nah, diakibatkan persoalan seperti inilah, makanya di pertengahan abad ke-5 Hijriah muncul karya-karya ulama yang sangat monumental yang menjadi pondasi dari cabang ilmu hadis, yakni ilmu takhrijul hadis. Di antara kitab-kitab yang muncul di pertengahan abad ke-5 Hijriah ini adalah Takhriju al-Fawaid al-Muntakhabah al-Sihhah wal Gharaib. Dua buku ini ada dua buku dengan nama yang sama. Yang pertama karya dari Abi Al-Gharaib, dan buku yang kedua dengan nama yang sama karya dari Abi Al-Qasim Al-Mahrawani. Nah, buku ini berkaitan dengan usaha atau proses pentakhrijan hadis, mulai dari rawinya, sanadnya dan sumber serta matan dan kualitas dari hadis tersebut. Inilah yang dibahas di dalam dua buku ini. Dan sumber yang ketiga atau karya monumental yang ketiga adalah Takhrijul Hadis Al-Muhazzab, karya dari Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Selanjutnya kitab-kitab yang berkaitan dengan takhrijul hadis. Apa-apa saja kitab yang kita butuhkan dan sangat kita perlukan jika kita hendak melakukan pentakhrijan hadis atau penelitian hadis. Nah, inilah buku-buku atau yang sumber-sumber yang bisa kita jadikan rujukan atau pedoman. Yang pertama, buku Nasab Ar-Rayah lil Hadis Al-Hidayah. Buku ini adalah karya dari Abdullah bin Yusuf Al-Zailai. Ulama ini wafat pada tahun 762 Hijriah atau pertengahan abad ke-8 Hijriah, berkaitan dengan proses pentakhrijan hadis. Selanjutnya buku yang kedua ada Al-Mukhtasar Al-Kabir. Buku ini karya dari Muhammad bin Ahmad Abdul Hadi Al-Maqdisi, wafat pada tahun 744 Hijriah, tentang takhrijul hadis juga. Di sumber yang ketiga ada nama bukunya Takhrijul Hadis Al-Kashaf li Az-Zamakhsyari. Buku ini cukup terkenal dalam kajian takhrijul hadis, karya dari Abdullah bin Yusuf Al-Zailai. Dan buku ini sudah dicetak. Selanjutnya buku yang keempat ada buku Irwa Al-Ghalil fi Takhrij. Buku ini karya dari Manar As-Sabil,
karya dari Syekh Nasiruddin Albani, salah satu muhaddis kontemporer. Selanjutnya ada buku Ad-Dirayah fit Takhrij. Ad-Dirayah fit Takhrij ini merupakan karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nah, itulah di antara beberapa kitab tentang takhrijul hadis, dan masih banyak lagi sumber-sumber yang berkaitan dengan proses takhrijul hadis yang bisa digunakan ketika kita hendak mentakhrij atau meneliti sebuah hadis. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang ketiga, yakni tentang metode takhrijul hadis. Metode atau langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam usaha mentakhrij sebuah hadis. Yang pertama, metode yang digunakan adalah berdasarkan perawi sahabat. Artinya, suatu hadis diteliti atau dikelompokkan berdasarkan nama-nama sahabatnya. Contohnya berdasarkan nama Abu Bakar. Nah, semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dikelompokkan di kelompok hadis Abu Bakar, dan begitu seterusnya. Ada yang Abu Hurairah, ada yang Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Nah, semua hadis yang diriwayatkan oleh masing-masing sahabat tersebut dikelompokkan dalam satu kelompok. Nah, jadi ketika kita hendak merujuk sebuah hadis yang pernah kita dengar, kita tinggal melihat rawinya masuk kelompok sahabat yang mana. Nanti di dalam buku tersebut, buku hadis tersebut akan ditemukan apakah benar hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut yang pada waktu kita terima atau pada waktu kita temukan sebuah hadis. Nah, metode takhrijul hadis dengan berdasarkan perawi sahabat ini ada beberapa buku. Yang pertama disebut dengan Kitab Al-Masanid. Kitab Al-Masanid ini musnad ini berdasarkan nama-nama sanadnya, mulai dari sanad yang pertama yakni para sahabat hingga para tabi'in. Nah, selanjutnya ada juga nama kitab yang tentang berdasarkan perawi tersebut, namanya Al-Atrab. Disusun berdasarkan musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. Artinya mulai dari nama sahabat yang berazat dari A, B, C sampai nanti Z. Selanjutnya yang buku yang ketiga yang bisa dijadikan rujukan namanya ada Al-Ma'azim. Susun hadis dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau syuh atau guru-guru dari muhaddis tersebut atau perawi tersebut. Nah, kemudian sesuai huruf kamus hijaiyah. Nah, kalau yang tadi berdasarkan yang Al-Ma'azim ini, maka nama-nama guru-guru sahabat dan para tabi'in yang meriwayatkan hadis itu diurutkan berdasarkan huruf hijaiyah, alif batasa sampai ke ya. Nah, kemudian hadis-hadis tersebut dikelompokkanlah berdasarkan nama-nama perawinya. Hadis ini siapa perawinya dikelompokkan kena kelompok nama dia. Seperti itulah mengelompokkan hadis ini. Jadi kita terbantu sekali untuk meriwayatkan atau meneliti sebuah hadis. Cukup mengetahui nama perawinya siapa, kita bisa menggunakan salah satu dari 3 buku ini dan langsung melihat di sumber buku tersebut. Nah, nanti di dalam buku ini akan disebutkan di buku mana, di buku hadis mana bisa ditemukan hadis yang sedang kita teliti. Contohnya innamal a'malu binniyat innamal likulli imrin ma nawa. Itu perawinya siapa? Anggaplah mungkin perawinya Abu Hurairah. Nah, nanti tinggal kita lihat di dalam Al-Masanid nama Abu Hurairah. Benar enggak ada innamal a'malu binniyat itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Nanti di sana akan ditemukan, lihatlah ke buku kumpulan hadis Sahih Bukhari Muslim di halaman sekian pada bab ini. Seperti itulah buku Al-Masanid, Al-Atrab atau Al-Ma'azim ini. Metode yang kedua adalah berdasarkan lafaz pertama
matan hadis. Nah, kalau yang tadi berdasarkan nama perawinya, kalau ini berdasarkan lapas dari matan hadis tersebut. Yang dimaksud dengan matan adalah hadis itu sendiri, bunyi hadis itu sendiri. Nah, kalau tadi perawi adalah nama terakhir setelah yang terletak setelah matan, itu namanya perawi. Nah, kalau matan ini isi dari hadis tersebut. Nah, kata pertama dari hadis tersebut, berdasarkan kata tersebutlah dikelompokkan hadis-hadis ini. Nah, ketika kita hendak meneliti sebuah hadis, kita cukup tahu awal pertama dari matan hadis tersebut atau isi hadis tersebut, langsung bisa kita cek dalam buku, dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Nah, dalam kitab Al-Jami'us Shaghir ini hadis-hadis dikelompokkan berdasarkan kata pertamanya. Selanjutnya metode yang ketiga, berdasarkan kata kunci dalam matan hadis tersebut. Nah, kalau yang kedua tadi berdasarkan kata pertama dalam sebuah matan hadis, kalau yang dalam kelompok metode yang ketiga ini berdasarkan ciri khas dari sebuah hadis. Contohnya at-tuhuru satrul iman, atau la taghdab waradda mirran la taghdab. Nah, maka kata kunci dari hadis tersebut adalah marah. Jangan kamu marah. Rasulullah mengulang kembali, jangan kamu marah. Nah, kata kuncinya atau identitas utama dari hadis tersebut adalah ghadab. Nah, maka ketika kita hendak mencarinya, kita tinggal melihat kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Faisil Hadis. Nah, nanti kita tinggal melihat kata al-ghadab di bagian A, al-ghadab. Nah, maka ketemulah mungkin hadis tersebut dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras ini. Sedangkan metode yang keempat adalah berdasarkan tema hadis. Nah, berdasarkan tema hadis ini maksudnya hadis-hadis dikelompokkan berdasarkan tema-tema pembahasannya. Contohnya ada nanti tema semua hadis yang membahas tentang sholat. Nah, itu semuanya dikelompokkan dalam bab sholat. Ada tentang bersuci, at-tuhur. Nah, semua hadis-hadis yang membahas tentang bersuci dikelompokkan dalam topik tersebut. Nah, jadi ketika kita menemukan hadis, kita tinggal menganalisisnya, hadis tersebut membahas tentang apa. Lantas kita lihatlah kitab Miftah Kunuz As-Sunnah. Nah, dalam kitab ini nanti kita tinggal melihat babnya, di bab apa, apakah di bab bersuci, bab puasa, bab zakat dan sebagainya. Lihatlah hadis tersebut di bab sesuai dengan babnya. Nah, itulah 4 metode serta kitab-kitab yang bisa digunakan dalam proses takhrijul hadis. Pembahasan yang keempat adalah tujuan dan manfaat dari usaha untuk mentakhrij hadis ini. Apa kira-kira tujuan dan manfaat yang bisa kita ambil? Yang pertama, kita lihat dulu tujuan dari usaha takhrijul hadis ini. Yang pertama, dengan adanya takhrijul hadis ini, maka kita bisa melihat eksistensi dari sebuah hadis. Ketika kita mendengar atau menemukan sebuah ungkapan yang di sana dikatakan bahwa itu adalah hadis, nah, dengan kita bisa membuktikannya apakah ungkapan tersebut benar hadis atau tidak, itu melalui usaha atau kegiatan yang disebut dengan takhrijul hadis. Tanpa adanya ilmu takhrijul hadis ini, maka kita akan buta dan kesulitan untuk memastikan apakah sebuah ungkapan tersebut benar hadis atau tidak. Itu tujuan pertamanya. Tujuan yang kedua, dengan adanya takhrijul hadis ini, kita bisa mengetahui langsung sumber asli dari hadis. Kalau saat ini kita tidak mungkin langsung lagi mencek kepada Rasulullah apakah sebuah ungkapan itu benar hadis atau tidak. Nah, dengan adanya takhrijul hadis ini, kita bisa melihat sebuah hadis bisa ditemukan di kitab mana atau di buku-buku hadis mana. Itulah hikmah atau tujuan kedua dari adanya takhrijul hadis ini. Tujuan yang ketiga adalah mengetahui berapa jalur sanad hadis. Sebagaimana kita ketahui bersama, terkadang suatu hadis itu diriwayatkan oleh banyak jalur sanad. Karena mungkin ketika Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, bisa jadi ada banyak sahabat yang mendengarkan langsung.
dan mereka meriwayatkannya atau mengajarkannya ke murid-murid mereka, otomatis dengan realitas seperti ini akan memunculkan banyak jalur sanad periwayatan yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, dengan adanya takhrijul hadis inilah maka kita akan bisa melihat satu hadis diriwayatkan dari jalur-jalur mana saja, sehingga dengan demikian nanti maka kita akan sampai kepada tujuan yang keempat, kita akan mengetahui kualitas hadis tersebut, apakah hadis tersebut sahih, dhaif, hasan, atau bahkan hadis tersebut mardud atau bukan hadis atau mungkin hadis palsu. Nah, itulah pentingnya takhrijul hadis ini. Sedangkan ada manfaat atau faedah dari takhrijul hadis. Yang pertama adalah mengetahui referensi buku hadis. Ya, yang pertama dengan takhrijul hadis ini kita tentu tahu buku-buku apa saja yang bisa kita gunakan untuk mentakhrij atau meneliti, menganalisis sebuah hadis. Manfaat yang kedua adalah mempermudah penelitian hadis. Nah, seperti tadi metode-metode pentakhrijul hadis, di sana disampaikan ada beberapa buku. Buku tersebut sangat membantu sekali bagi setiap umat muslimin atau siapa saja yang hendak meneliti sebuah hadis. Tanpa adanya takhrijul hadis ini, buku-buku atau ilmu takhrijul hadis ini, maka seorang peneliti akan gelagapan, kesulitan, dan buta bagaimana untuk meneliti sebuah hadis. Manfaat yang ketiga adalah mengetahui kualitas sanad. Nah, dengan adanya ilmu takhrijul hadis ini atau buku-buku tentang takhrijul hadis ini, di sana nanti akan dijelaskan apakah sanadnya sikoh, apakah sanadnya adil, apakah sanadnya dhabit, sehingga nanti dari sana akan ketahuan kualitas sanad akan menentukan kualitas dari hadis itu sendiri, di posisi mana layaknya hadis tersebut diletakkan, apakah hasan, mutawatir, dhaif, lemah, atau sebagainya. Sedangkan manfaat yang keempat adalah mengetahui status hadis. Dengan adanya takhrijul hadis ini, maka status suatu hadis menjadi jelas. Hadisnya tersebut hasan, dhaif, sahih, mutawatir, gharib, mardud, itu ditentukan dan ditetapkan berdasarkan takhrijul hadis ini. Dan manfaat yang kelima adalah mengetahui kritikan dan penilaian hadis. Nah, di dalam takhrijul hadis ini kita akan bisa mengetahui kritik dari seorang peneliti atau seorang muhaddis tentang hadis yang diriwayatkannya. Apakah kritik terhadap sanadnya, atau kritik terhadap matarnya, kelebihan atau kekurangan yang berkaitan dengan hadis yang sedang dibahas atau sedang diteliti. Begitu juga dengan penilaian muhaddis tersebut, pentahriz tersebut akan jelaslah kelihatan dengan adanya takhrijul hadis ini. Nah, itulah pembahasan kita tentang seputar takhrijul hadis. Bagi rekan-rekan yang hendak membahasnya lebih lengkap, lebih jelas, bisa dilihat di buku-buku berikut dalam daftar pustaka berikut ini. Yang pertama dalam buku Tengku Mahmud Hasbi As-Siddiqi dengan judul buku Sejarah dan Penghantar Ilmu Hadis, diterbitkan di Kota Semarang oleh penerbit Pustaka Rizki Putra tahun 2009. Sumber yang kedua bisa dilihat di karya Muhammad Az-Zahrani dalam buku Ensiklopedia Kitab-Kitab Rujukan Hadis, diterbitkan di Kota Jakarta oleh penerbit Darul Haq tahun 2011. Dan buku yang ketiga juga bisa dilihat di dalam buku Manna Al-Qattan dengan judul buku Pengantar Studi Ilmu Hadis, diterbitkan di Kota Jakarta oleh penerbit Pustaka Al-Kautsar tahun 2008. Nah, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang hendak bertanya, berkomentar, silakan tinggalkan atau ketik di kolom komentar di bawah video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم